flies high to raise the Indonesian flag to the world. Dengan segala perubahan yang ada di skuad Garuda Merah Putih saat ini, membuat calon lawan Indonesia di bulan Maret mendatang yakni Australia cukup was-was. Bahkan Kapten Timnas Australia, Jackson Irvine, mengakui bahwa laga kontra Indonesia akan menjadi laga yang begitu besar untuk Timnas Australia. Terkhusus, usai mereka sebelumnya secara mengejutkan dikalahkan oleh Bahrain di kandang mereka sendiri. Bagi Australia, mereka harus mendapatkan poin penuh jika masih ingin menjaga peluang besar The Socceroos lolos langsung ke putaran final Piala Dunia dari grup C. Apalagi jarak Indonesia dan Australia hanya 1 poin saja. Dan keduanya masih punya peluang besar untuk menemani Jepang ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, jelang pertandingan berlangsung, PSSI yang dipimpin oleh Pak Erik terus membuat gebrakan demi gebrakan yang cukup mengejutkan. Bahkan baru-baru ini, mereka meyakinkan Ian Madsen untuk gabung Timnas Indonesia. Dan jika itu terrealisasi, maka amankan 9 poin bukan lagi hal yang mustahil. The Garuda national team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Australia yang dijadwalkan pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium dapat kita sebut sebagai laga yang sangat krusial bagi Timnas Indonesia. Dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Round 3. Seperti kita tahu, jika melihat posisi klasmen saat ini di grup C, Jepang tengah memimpin klasmen dengan 16 poin. Jepang adalah satu-satunya tim yang sudah memastikan diri untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Di mana satu tiket lain untuk ke putaran final di round 3 dari grup C akan diperebutkan tim-tim lain yang sama-sama masih memiliki peluang besar. Mulai dari Australia dengan 7 poin di posisi 2, serta Indonesia yang saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin, sejajar dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Melihat posisi klasmen saat ini, tentu, jika Indonesia ingin memperbesar peluang mereka lolos ke putaran final, maka cara terbaik yang harus pasukan Kluivert lakukan adalah mengalahkan Australia. Meski tentu mengalahkan Australia di kandang mereka sendiri akan jadi laga yang sangat sulit untuk dimenangkan. Bahkan bisa disebut sebagai mission impossible. Bicara soal Timnas Australia, tim berjuluk The Socceroos ini merupakan salah satu kekuatan dominan di sepak bola Asia. Mereka secara konsisten berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA dengan penampilan pertama terjadi pada tahun 1974. Sejak saat itu, performa Australia semakin meningkat. Mereka bahkan mampu mencapai babak 16 besar pada edisi 2006 dan 2022. Selain itu, Australia juga menjuarai Piala Asia pada tahun 2015. Dan sederhananya, tim ini adalah raksasa sepak bola Asia, bahkan underdognya dunia. Mereka punya pemain-pemain berkualitas yang bermain di level Eropa. Dan itu kenapa kalau melihat kekuatan Australia yang menakutkan, tentu The Socceroos akan selalu diunggulkan di laga kontra Indonesia. Apalagi sejarah pertemuan kedua tim menunjukkan dominasi mutlak tim Australia atas Indonesia, di mana dari 18 partai pertemuan kedua tim, Timnas hanya 1 kali menang, dengan 2 kali imbang dan 14 kali kalah atas Australia. Popovic, Indonesia kini sudah beda dari yang dulu. Timnas Indonesia akan memasuki era baru di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, dan perubahan ini membuat pelatih Australia Tony Popovic harus berpikir keras untuk mengantisipasi gaya bermain skuad Garuda.
Kedua tim dijadwalkan bertemu pada 20 Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai saat ini, Tony Popovic mengaku masih belum memiliki gambaran jelas tentang bagaimana timnas Indonesia akan bermain di bawah kepemimpinan pelatih asal Belanda tersebut. Dengan pergantian pelatih, Australia menghadapi tantangan besar dalam menganalisis lawan. Timnas Indonesia kini memiliki komposisi staf kepelatihan yang berbeda, termasuk kehadiran Alex Pastoor sebagai asisten pelatih. Alex Pastoor yang sebelumnya menangani Almere City, diyakini akan memainkan peran penting dalam perancangan strategi tim. Tony Popovic pun mengakui bahwa perubahan ini membuatnya harus lebih waspada dan berhati-hati dalam menyusun strategi menghadapi Indonesia. Meskipun belum memiliki pengalaman panjang sebagai pelatih kepala, Kluivert disebut telah menunjukkan variasi dalam struktur permainan yang diterapkannya. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya, belum memiliki riwayat yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya, ungkap Popovic dikutip dari ESPN. Dari pengamatannya, Patrick Kluivert pernah menggunakan formasi dengan 4 maupun 5 bek. Namun ada faktor lain yang harus diperhitungkan, yakni kehadiran Alex Pastoor. Menurut Tony Popovic, asisten pelatih tersebut lebih cenderung menggunakan 3 bek di tim-tim yang pernah dilatihnya. Asisten pelatih Alex Pastoor selalu memainkan 3 bek di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisisnya. Kami harus menghormati lawan, tambahnya. Australia makin waspada, Indonesia incar poin 9. Sementara itu, Popovic menyadari bahwa gaya bermain Kluivert dan Pastoor memiliki perbedaan yang cukup signifikan, sehingga The Socceroos harus siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di lapangan. Hingga saat ini, gaya bermain timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert masih menjadi tanda tanya besar, baik bagi Popovic maupun para pendukung skuad Garuda sendiri. Namun satu hal yang pasti adalah Australia tidak ingin lengah dan akan menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi permainan lawan. Selain fokus pada analisis lawan, pelatih Australia juga menegaskan bahwa timnya harus memperkuat fondasi permainan mereka sendiri. Dengan jeda kompetisi selama 4 bulan sejak pertandingan terakhir di bulan November, Popovic ingin memastikan bahwa para pemainnya tetap dalam kondisi terbaik dan mampu menjalankan prinsip permainan yang telah diterapkan sebelumnya. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin build up dan bagaimana mereka ingin bertahan. Dan kami fokus pada permainan kami agar lebih baik. Kami harus memperkuat beberapa prinsip dan fondasi yang kami coba terapkan pada bulan Oktober dan November, karena ada jeda selama 4 bulan, tutup Popovic dikutip dari ESPN. Di sisi lain, Australia juga makin waspada dengan segala perubahan yang ada di skuad timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Kayaknya mereka beneran serius untuk amankan 9 poin, alias 1 tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Dan terlepas dari apapun, jika nantinya para pemain incaran bisa gabung lebih cepat seperti Ole Romani, Mauro Ziestra, Jero Redwood, hingga Ian Madsen, bukan hal mustahil bagi Indonesia untuk amankan 9 poin dari 4 laga sisa di babak round 3. Karena dengan segala perubahan yang ada, Pak Erik emang sudah merencanakan sematang mungkin bahwa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. National team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.